Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta Inspira. Iya. Dan pagi ini kita ada dialog eksklusif ya. Dan kita juga sudah kedatangan narasumber. Dan ini terkait dengan Wonosobo Zero Balon Udara Liar. Iya, kita tahu Festival Balon Udara Wonosobo itu akan kembali digelar di Wonosobo di tahun 2025 ini ya. Dan festival ini menjadi salah satu rangkaian dengan Festival Mudik Wonosobo. Seperti tahun-tahun sebelumnya gitu digelar di berbagai titik dengan jadwal yang sudah ditentukan, jadwal yang berbeda-beda dari tanggal 1 sampai tanggal 6 begitu. Baik, saya akan sapa dulu untuk narasumber kali ini ada Bapak Agus Susanto. Beliau adalah Kepala Disperkim Hub sekaligus pemerhati balon udara. Iya, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Iya, Pak Agus. Baik, Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, suaranya sudah masuk, tadi belum masuk Pak. Baik, Pak Agus apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Iya, baru kegiatan apa ini Pak? Untuk persiapan hari ini, persiapan melayani masyarakat Wonosobo untuk mudik Lebaran 2025 ini. Oke, baik. Bapak sehat? Alhamdulillah Ibu. Baik, ini kan kita akan mengupas tentang Wonosobo Zero Balon Udara Liar begitu ya Bapak ya. Ya. Seperti tadi amanat Bapak Bupati Wonosobo ya. Jadi di pendopo tadi waktu apel pagi beliau juga mengatakan ada harapan di mana untuk Festival Balon Udara apalagi di puncaknya di tanggal 6 itu beliau itu berharap Wonosobo Zero Balon Udara Liar begitu Bapak. Nah terkait ini Bapak kita tahu ya pastinya orang menunggu festival ini begitu ya Bapak ya. Dan saya mau yang saya tanyakan di sini bagaimana Bapak terkait festival balon udara ini yang akan kembali digelar di Wonosobo di 2025 kali ini. Baik, para pemirsa pesona dimanapun berada. Jadi Wonosobo itu sudah lekat atau sudah identik dengan balon udara. Jika pada musim-musim tertentu terutama Idul Fitri, kemudian hari jadi dan beberapa hari besar lainnya yang digunakan untuk kegiatan balon udara. Bahkan informasinya tahun 2025 ini akan lebih seru lagi karena akan diikuti oleh beberapa komunitas atau penggiat balon udara dari luar negeri. Setidaknya ada 3. Nah berkaitan dengan itu kegiatan tersebut kalau di Wonosobo sudah berkali-kali pemerintah daerah melalui Bapak Bupati dan segenap jajarannya menghimbau, bahkan di tahun 2025 ini juga sudah menerbitkan surat edaran tentang bagaimana sih budaya balon udara tetap jalan, kemudian keselamatan penerbangan juga tetap terjaga. Bahkan lebih masif lagi akan bertambah titik lokasi atau kegiatan penyelenggaraan balon udara di tahun 2025. Iya. Maka dari itu dalam kegiatan yang berkaitan dengan acara atau agenda Pak Bupati, contohnya di Tarling, juga disosialisikan kepada masyarakat tentang budaya tetap berjalan, tapi keselamatan penerbangan tetap dijaga, caranya bagaimana, dan itu selalu diinformasikan. Bahkan akan ada surat edaran. Saya kira mungkin hari ini juga sudah terbit tentang ketentuan menerbangkan balon udara yang merupakan budaya tradisional yang menjaga keselamatan penerbangan. Kira-kira itu Ibu. Baik, ketentuan dan otomatis termasuk tidak boleh terbang liar begitu ya Bapak ya. Betul. Iya. Dan mengapa ya Pak ya sekarang balon udara tidak boleh terbang liar pastinya ada regulasinya begitu ya Bapak ya. Tentu ada. Kalau regulasi undang-undangnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan, bahkan secara spesifik atau peraturan pelaksanaan itu ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018. Jadi kegiatan itu tadi tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. Jadi budaya masyarakat di Wonosobo khususnya tentang balon udara pun sudah diatur oleh Peraturan Menteri. Budayanya tetap jalan, tradisinya tetap jalan, dan keamanan penerbangan tetap terjaga. Baik. Itulah beberapa regulasi tadi itu Bu. Iya. Dan Bapak tadi Bapak menyebutkan ketentuan tersebut itu di 2009 dia tertulisnya Betul, begitu ya. undang-undang. Dan setelah ada itu berlaku di tahun itu juga atau bagaimana Bapak?
Karena saya dengar-dengar itu di tahun 2016 itu ada polemik bahwa balon udara yang diterbangkan secara bebas bisa mengganggu penerbangan pesawat gitu ya. Tapi untuk penerapannya di tahun berapa? Bapak masih ingat, Pak? Iya, sebenarnya kan balon udara itu budaya udah dari dulu ya Bu ya. Mungkin sebelum undang-undang tentang penerbangan, terutama lebih spesifik tentang balon udara itu diatur. Gitu. Di tahun 2009 itu di situ juga ada petunjuk, ada juga himbauan dan ada juga larangan bahkan pidana jika itu tidak diperhatikan. Oke. Jadi sebenarnya peraturan 2009 itu Undang-Undang Nomor 1 2009 itu lebih spesifik dan lebih jelas tentang hak dan kewajiban boleh dan tidaknya daripada aturan-aturan sebelumnya. Oke. Baik. Baik Pesona Inspira, kalau Anda ingin bertanya, saya mengajak Anda untuk WhatsApp ke nomor kami di 0823 2383 9996. Saya ulangi lagi, 0823 2383 9996. Dan tidak hanya Bapak Agus Susanto aja, nanti saya akan menghubungi Bapak Anton Krisna. Beliau adalah GM Airnav Perwakilan Yogyakarta, Pesona Inspira. Selain itu juga ada Ibu Rita Nurhayati. Beliau adalah GM Airnav Perwakilan Semarang. Nanti kita akan bertanya begitu ya tentang sanksi atau bagaimana membahayakan balon udara kok bisa gitu ya. Secara di Wonosobo itu kan nggak ada bandaranya gitu ya. Nah makanya Pesona Inspira silakan saya tunggu di WhatsApp 0823 2383 996. Baik, Bapak kembali lagi Pak tentang upaya dari Disperkim-Hub begitu ya. Untuk menekan angka zero balon udara yang lepas begitu, karena masih apakah di tahun sebelumnya juga masih ditemukan begitu penerbangan balon udara liar? Iya, jadi kami hanya salah satu bagian. Jadi ini semua adalah concern kita bersama yang masyarakat itu aware tentang, pertama adalah tentang keselamatan penerbangan, keamanan dan keselamatan penerbangan. Kalau dibilang balon liar, balon yang masih terbang tanpa terkendali atau tanpa terinformasi itu memang masih ada. Tapi hampir 98% di lokasi-lokasi yang ditentukan, yang disebut di situ ada festival dan lain sebagainya, itu relatif aman. Karena bisa kita kendalikan, bisa kita kasih edukasi, misalkan pengikatnya harus ada 3, warnanya harus cerah, ketinggiannya harus 150 meter dari permukaan tanah maksimal. Nah itu bisa kita kendalikan. Namun kadang-kadang barangkali terbang dari lepasnya balon dari wilayah-wilayah yang tidak teridentifikasi memang masih ada. Kalau kami perhatikan dari tahun ke tahun memang cenderung menurun dan relatif yang yang terlepas itu adalah ya balon-balon yang memang mungkin ketinggiannya tidak bisa maksimal karena kalau kita lihat dari bahannya itu cuma dari plastik. Namun demikian itu tetap kalau bisa kita upayakan untuk kita berikan edukasi, kita berikan pengertian bahwa sebaiknya kita terbangkan bareng-bareng di tempat yang sudah kita tentukan. Sekaligus kita kasih contoh gitu ya. Seperti inilah yang mau kita terbangkan. Kira-kira begitu Ibu. Begitu. Iya, baik. Sebenarnya sanksinya Bapak, tadi kan Bapak menyebutkan saja juga pidana begitu. Ya. Bisa lebih lengkapnya Bapak? Ada. Itu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 itu kalau tidak salah di antara pasal 440 sampai 443 ada 43 pasal. Kemudian sebagian juga ada mengatur tentang spesifik tentang balon udara itu ada Bu di pasal 411. Yep. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009. 411, 412 di situ sudah diatur jelas. Jadi ada sanksi memang dan pidana, juga ada denda 500 juta rupiah. Jadi memang tidak main-main, maka sebaiknya ya untuk lebih berhati-hati dan ikuti aturan atau ketentuan menerbangkan balon udara sesuai dengan ketentuan. Iya, Pak Agus, kalau tidak sengaja udah ditambahkan tetapi ternyata lepas. Ya. Bagaimana ini Bapak? Ya, segera diinformasikan. Itu kan maka dari itu sebelum kita untuk kegiatan tersebut sudah mengajukan izin dan lain sebagainya. Jadi pasti kita monitor. Ya namanya kalau lepas di luar kemampuan kita segera informasikan. Kita juga akan segera berkoordinasi dengan Airnav Indonesia
kemudian kira-kira itu di ketinggian berapa dan akan melintas di daerah mana. Iya, Bapak informasikan ke yang Bapak maksud adalah diinformasikan kepada Aparat di sekitar situ bisa. Oke. Kemudian kita berkomunikasi dengan tadi kalau di wilayah Wonosobo kita segera koordinasi dengan di wilayah Semarang dan Yogyakarta. Oke. Baik. Biar sama-sama menjadi perhatian Mhm. dan bisa kita antisipasi lebih awal gitu. Begitu. Baik, Bapak. Ada satu pertanyaan yang mungkin bisa segera dijawab Bapak, Baik. karena ini langsung ke Pak Agus. Begitu. Siap. Dan nanti saya juga akan menghubungi Bapak Anton sebagai GM Airnav Perwakilan Yogyakarta, ya Bapak ya, sekaligus Ibu Rita Nurhayati GM Perwakilan Semarang, Airnav Semarang. Baik, ini pertanyaan untuk Bapak Agus ya. Selamat siang Mbak Meita dan Pak Agus, saya Titi di Wonosobo saja. Mau tanya, biasanya kalau Lebaran di kampung-kampung itu orang-orang itu kan bikin balon udara Bapak, tapi yang kecil-kecil gitu ya. Apakah itu juga tidak boleh diterbangkan Pak? Terus sedangkan itu biasanya sudah jadi tradisi juga di kampung Bapak. Iya. Kurang gayeng kalau balon udaranya itu nggak terbang Pak. Iya. Kecil masa ditambatkan gitu loh Pak Agus. Iya. Iya. Jadi dari Ibu siapa? Dari Titi di Wonosobo. Baik, Mbak Titi, sebaiknya diinfus saja juga setidaknya ke kami di Perhimpunan tidak apa-apa. Kami punya tradisi Pak, menerbangkan balon kecil apapun. Kalau diinfo nanti kita bantu. Kita temani lah. Kita temani sekecil apapun ya kalau bisa kan dibikin bagus. Iya. Kita temani bagaimana yang baik menerbangkan dan kita tahu kita sama-sama menerbangkan bareng tapi diinformasikan atau dengan istilah lain kita temani nanti. Kita dampingi Kita gitu dampingi ya. tradisi tersebut. Iya. Ya, siap kami mendampingi dari Distrik Wonosobo. Oke. Baik, itu jawabannya ya Bu Titi di Wonosobo. Ada jawaban lain, Pak? Sudah cukup? Cukup. Cukup, oke. Pak Agus mau tanya, kalau layang-layang apakah juga termasuk membahayakan penerbangan juga tuh Pak? Dari Naila. Termasuk, karena salah satunya kalau layang-layang itu termasuk kategori PUTA, pesawat udara tanpa awak. Dan itu sangat membahayakan jika itu berdekatan dengan area bandar udara. Karena area bandar udara punya namanya KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Jadi dalam radius tertentu tidak boleh halangan termasuk oleh layang-layang. Kalau di Wonosobo Bapak, apakah ini juga termasuk? Kalau di Wonosobo, di situ ada regulasi yang mengatakan kurang lebih 15 nautical mile di area bandara itu memang tidak ada halangan. Kalau layang-layang di Wonosobo, ya saya kira tidak terlalu membahayakan dibandingkan dengan balon udara. Kenapa? Karena kita masih jauh dari kawasan bandar udara. Oke, baik. Ada lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mau tanya, untuk batas balon udara bisa terbang ditambatkan itu maksimal berapa meter? Tadi sudah disebutkan tapi kurang lengkap. Baik. Ya. Para pendengar Pesona FM, di situ ada aturannya. Contohnya paling tinggi itu tinggi maksimal balonnya sendiri itu harus 7 meter. Diameternya itu 4 meter. Kemudian dari tanah yang ditambatkan tuh maksimum 150 meter. Oke. Baik. Gitu Ibu. Sudah ya? Sudah. Iya. Oke, itu sudah disampaikan sama Pak Agus, dan Pesona Inspira yang lainnya mungkin kalau Anda ingin menanyakan, ternyata banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus kita lakukan ya sebelum menerbangkan balon udara begitu ya. Apalagi sekarang juga warnanya juga harus lebih ini ya Pak ya, karena memang dimasukkan sebagai festival. Kalau dulu kan warnanya gelap-gelap, hitam, putih, polosan gitu ya, kertas payung yang polosan gitu ya Bapak ya. Oke. Baik, dan ada lagi, Mbak Meta, apakah di Wonosobo ada yang pernah melanggar hukum terkait balon udara? Sanksinya apa? Pak Agus, ada ini Pak? Ya, ada. Di tahun berapa atau berturut-turut Bapak di tahun berapa ini? Di tahun 2019. Jadi sudah inkrah sudah diputuskan oleh pengadilan atau dinyatakan sah bersalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka sengaja Bapak? Ya itulah gunanya edukasi.
Jadi kalau ngomong pidana disengaja dan tidak sengaja, tetapi kalau faktor itu sudah merupakan tindakannya yang nyata, maka aturan itu bisa ditegakkan. Nah harapannya sudahlah terakhir tahun 2019 saja ke sini kita bareng-bareng tadi didampingi, Iya. kita ikuti ketentuan yang berlaku. Waktu itu di tahun 2019, 19. sanksinya apa Pak waktu itu? Dipidana Ibu di penjara. Dipidana berapa tahun Bapak? Ya ancamannya 2 tahun kalau menurut undang-undang, Iya. tetapi waktu itu 3 bulan. Mhm. Dikurung sampai 3 bulan ya dengan ketentuan dan syarat-syarat yang lain tentunya. Jadi kenapa menjadi 3 bulan itu adalah ranahnya di pengadilannya Ibu ya. Tapi undang-undang penerbangan ini tegas itu ancaman hukumannya adalah 2 tahun penjara. Oke. Itu waktu di 2019 termasuk denda juga Pak? Enggak, Enggak. itu denda kalau pidananya tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Iya. Baik. Dan Pak Agus, kita mesti break dan nanti saya akan berusaha menghubungi GM Airnav perwakilan Yogyakarta terkait balon udara yang terbang liar begitu ya, yang membahayakan penerbangan. Kok bisa gitu? Wonosobo sama sana kan jauh atau bagaimana? Makanya nanti kita akan tanya ya Pesara Inspira. Sekaligus saya juga tetap mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp kami di 0823 2383 9996. Tetap bersama kami. Dialog hari ini. Masih dari 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaik Bu. Dan Anda masih menyimak dialog hari ini ya Pesara Inspira terkait Wonosobo Zero balon udara liar gitu. Itu harapan dari Bupati Wonosobo Bapak Afif Nur Hidayat Pesara Inspira. Dan memang dari Disperkimhub dan semuanya begitu ya berusaha supaya Wonosobo atau tradisi ini tetap digelar dengan aman, nyaman, dan memang tidak menghalangi penerbangan yang ada begitu. Baik, dan Pak Agus, kita akan berusaha menghubungi ya GM, General Manager Airnav perwakilan Yogyakarta dan Semarang. Ya, ada Pak Anton dan Ibu Rita. Baik, saya akan segera menghubungi. Tetapi Anda yang masih punya pertanyaan, saya masih menunggu ya, Pesona Inspira, silakan. Iya, dan sambil menunggu tersambung oleh Ibu Rita, saya sapa dahulu. Iya, selamat siang Ibu Rita. Hai, selamat siang Mbak Mei. Iya, Ibu Rita, apa kabar? Alhamdulillah, Ibu kabar Rita, baik. iya, Ibu Rita Ya. ini adalah General Manager Airnav Semarang, perwakilan Semarang, betul? Iya, Iya. gitu Mbak Mei. Iya, ini lewat sambungan telepon WhatsApp begitu ya, Pesona Inspira. Kita punya panggilan pendengar itu Pesona Inspira itu Bu Rita. Oh, oke. Mungkin bisa disapa Apa dulu ini. kabar? Salam buat Pesona Inspira, apa kabar semuanya? Baik, dan di sini juga ada narasumber dari Kepala Disperkimhub, sekaligus beliau adalah pemerhati balon udara, ada Bapak Agus Susanto. Bisa disapa, Pak Agus juga dengar suara Anda ini. Selamat siang Hai. Bu Rita. Selamat siang Pak Agus, apa kabar nih Pak Agus? Baik. Terima kasih Bu Rita sudah bergabung. Baik, iya, saya juga akan segera menghubungi selanjutnya yang ada di perwakilan Yogyakarta ya. Baik, sebentar saya akan menunggu tersambungnya dengan Bapak Anton. Iya, sebentar. Baik, saya memang berusaha mencoba sebentar Ibu Rita. Oke. Baik. Belum tersambung juga, sebentar. Iya. Iya, kita hampir tersambung dengan Bapak Anton. Beliau adalah General Manager Airnav Yogyakarta, Bapak Anton Krisna. Iya, baik, sudah tersambung Pak. Pak Anton, selamat siang Pak Anton. Selamat pagi. Iya. Inspira. Pagi dan Pamela siang ya dan Pak. Agus. Pagi menjelang siang. Iya, Ya. di sini sudah panas banget Bapak. Baik, bercanda. Baik, Tetap semangat pagi, Mbak. semangat pagi. Bapak Anton, posisi sekarang ada di mana nih Pak Anton? Ya, saya sekarang sedang di Bandara YIA Yogyakarta, di mana kantor cabang Yogyakarta berada. Baik, Pak Anton, kita punya pendengar dengan panggilan Pesona Inspira, mungkin bisa disapa terlebih dahulu. Ya, selamat pagi menjelang siang, Pak Pesona Inspira. Semoga kita hadir di sini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mendukung program dari pemerintah Wonosobo dalam zero balon udara.
Iya, liar. betul sekali. Iya, dan Pak Anton di sini juga ada narasumber yang hadir di studio. Ada Bapak Agus Susanto, beliau adalah Kepala Disper Kimhub dan sekaligus pemerhati balon udara. Bisa disapa, silakan. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Agus. Kita berjumpa kembali meskipun dalam online begini, tapi tidak ini tetap semangat Pak dalam memberikan kontribusi. Selamat pagi Pak Anton, tetap semangat. Siap. Sekaligus ada Ibu Rita juga ini, Pak Anton, bisa disapa. Hai Ya, siap, Mas lupa. JM, apa kabar? Bu JM, Semoga Bu JM kita ini. Yogyakarta, Sesama JM ya. Yogyakarta Saya aman selalu- terkendali ya. Ya, Oke. selamat pagi menjelang siang Bu JM yang selalu energik. Semoga kita bisa memberikan kontribusi lebih dalam penanganan balon liar ini. Amin. Baik, luar biasa ini. Ya, narasumber sudah bergabung, ada 3 narasumber sekaligus, luar biasa. Yogyakarta, Semarang, Wonosobo, ya Pesona Inspira. Dan Bu Rita, belum lama ini Ya. saya mendengar Anda datang ke Wonosobo. Hari apa itu Ibu Rita? Sama Pak Anton ini, Bu Rita. Iya gini Mbak Mei, karena Mm-mm. dalam rangka memang kebetulan menjelang perayaan Hari Besar Mm-mm. Syawal ini kan tentunya kita menjadi concern kita bersama karena ini hajatnya Indonesia yaitu acara mudik. Nah, di sela-sela acara mudik ini tentunya ada beberapa tradisi masyarakat yang tentu harus kita jaga Mhm. dan tapi tentunya sesuai dengan standar yang akan kita upayakan sehingga beberapa daerah yang memang ada tradisi penerbangan balon tradisional itu saya beserta Pak JM Yogyakarta memang sowan spesial kepada Bapak Bupati Wonosobo karena beliau memang menyediakan acara festival mudik yang mengakomodir seluruh pecinta balon dan mungkin semua teman-teman yang memang berkreasi untuk menerbangkan balon tradisional. Nah, alhamdulillah beliau membeli wadahnya, makanya kami sowan ke Wonosobo. Kemarin itu ada 2 acara tuh Mbak. Yang pertama itu kami juga melaporkan kegiatan di lokal kami masing-masing, terutama di Semarang. Mungkin nanti Mas Anton dari Jogja bisa menyampaikan beberapa upayanya di Jogja. Nah, kami dari Semarang mewakili menyampaikan beberapa upaya juga yang kami sampaikan kepada Bapak Bupati Wonosobo beserta jajaran. Kami tentunya juga nggak main-main nih Mbak untuk berusaha memitigasi penerbangan balon yang liar. Baik. Karena untuk wilayah Jawa Tengah khususnya di pesisir utara ya kayak Oleri, Mbojak, Kendal, Pekalongan, Comal, Tegal itu memang cukup marak. Mhm. Dan kebetulan memang di situ itu adalah jalur penerbangan yang cukup sibuk. Jakarta Surabaya, Jakarta Semarang itu jalur utamanya di atas kota-kota yang tadi menerbangkan balon yang disinyalir masih belum terorganisir, artinya mereka masih menerbangkan balon secara liar. Nah, upaya-upaya kami yang pertama sekali kami juga bersinergi dengan Danlanumat TNI Angkatan Darat Ahmad Yani Semarang. Beliau yang memiliki armada. Kami melakukan juga beberapa screening area-area yang rawan potensi penerbangan balon. Kami melakukan penerbangan dengan Bel 744, Bel 412. Kami melakukan beberapa kali operasional memantau lokasi-lokasi melalui helikopter, Mbak. Dan upaya ini salah satu sebagai upaya antisipasi, artinya masyarakat ini tahu bahwa lokasi-lokasi tersebut itu terpantau, baik oleh aparat, juga oleh mungkin oleh penerbangan-penerbangan yang memang melintasi area tersebut. Sehingga masyarakat ini mungkin bisa berpikir 2 kali Mbak kalau coba-coba menerbangkan balon di area itu. Dan kemudian kedua juga kita melakukan upaya pendekatan melalui sosialisasi dan edukasi nih kepada masyarakat, baik remaja, baik karang taruna, santriwan, santriwati. Nah, kebetulan kemarin kan memang acaranya Ramadan ya Mbak Mei, Iya. Pak Agus dan Pak Anton. Jadi kami melakukan beberapa kegiatan safari Ramadan di beberapa pondok pesantren. Juga beberapa kali kita melakukan acara ngabuburit. Nah, ngabuburitnya ini agak spesial nih. Ngabuburitnya itu kita kayak menyampaikan beberapa edukasi bagaimana pemasangan atau menerbangkan balon secara standar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian juga kita mengedukasi bahwa balon-balon ini kalau diterbangkan itu harus mengikuti event yang sudah disediakan oleh pemerintah
aparat setempat. Misalnya contoh kayak Wonosobo, Ya. Pak Bupati beserta Pak Agus dan jajarannya sudah menyediakan sebuah wahana festival untuk teman-teman yang berkreasi di sana. Nah, mungkin untuk teman-teman yang bagian utara, Leri, Kendal, Pekalongan, juga ada festival di Pekalongan tanggal 2 sampai 7 April nanti. Nah, melalui hal-hal itu harapannya teman-teman lebih terkendali gitu menerbangkan balonnya. Dan mitigasi agar laporan balon liar ini bisa tercapai nih zero balon liar di wilayah udara Semarang, Jogja, Jawa Tengah khususnya. Gitu aja sih Mbak Mei kira-kira Oke. beberapa effort dari kami. Baik, ternyata begitu ya. Ternyata penyelenggaraan Festival Balon di Wonosobo dilaksanakan sesuai rekomendasi dari Airnav begitu ya. Jadi budaya menerbangkan balon liar yang bisa mengganggu penerbangan kemudian dialihkan dalam bentuk festival gitu ya Mbak Rita ya. Makanya ditambatkan supaya tidak mengganggu yang tadi disebutkan supaya lokasi-lokasi tidak melintasi lokasi yang tadi Mbak Rita sebutkan begitu ya Mbak Rita ya. Iya, dan tentunya ini juga kita namanya operator ya, kami kebetulan operator dari pelayanan navigasi penerbangan. Tentunya kami berusaha sekuat tenaga dan sebisa mungkin agar menciptakan pelayanan navigasi itu yang free dari potensial hazard ya. Nah, salah satunya tadi jalur-jalur penerbangan kita upayakan seminimal mungkin dari gangguan balon liar. Baik. Gitu sih, Mbak. Iya. Kita sudah mendengar dari Bu Rita, bagaimana kalau kita ke Pak Anton ya. Bu Rita, saya ke Pak Anton ya. Bagaimana Silakan Mbak Mei. Iya, Pak Anton, gimana upaya dari Airnav Jogja? Baik, Airnav Jogja sendiri setelah melakukan hal-hal yang untuk mencegah terjadinya bahaya dari balon liar ini, kurang lebih sama seperti kita selalu berkoordinasi dengan Airnav Semarang dan Airnav Pusat juga untuk melakukan upaya penanggulangan dari keberadaan balon liar ini, termasuk kampanye-kampanye keselamatan di beberapa tempat. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten baik di daerah Yogyakarta maupun Jawa Tengah, terutama untuk kami di Yogyakarta ini berkoordinasi utamanya di pantai selatan Jawa Tengah ini yang masih terdapat beberapa laporan keberadaan balon liar ini. Pada intinya Pak, kami hadir di sini adalah untuk agar keselamatan penerbangan dan tradisi masyarakat dalam menyambut perayaan Lebaran ini dapat berjalan selaras. Jadi intinya tadi saya ulangi, keselamatan penerbangan dan tradisi masyarakat dapat berjalan selaras sehingga masing-masing pihak selalu dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Demikian, Mbak. Iya. Apakah dari Airnav sendiri pernah menemui kasus pilot yang laporan gitu tentang gangguan balon udara gitu, Pak Anton? Banyak, Mbak. Jadi saya ada data dari tahun 2014 sampai 2025 ini selalu terdapat laporan adanya gangguan laporan dari pilot untuk penerbangan balon liar ini. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin menurun karena kesadaran masyarakat juga, jadi grafiknya menurun. Dari yang semula sampai ratusan laporan dalam periode Lebaran tahun 2014 sampai terakhir kami 2024 hanya mendapatkan 31 laporan saja Mbak di daerah Jawa Tengah ini. Baik, iya. Baik, Bu Rita dan Pak Anton, sebentar dulu saya juga akan ke Pak Agus ini. Pak Agus, apakah Anda ingin berkomunikasi atau ya dengan beliau, Ibu Rita dan Pak Anton? Silakan. Iya, saya kira informasi dan upaya-upaya kita bersama untuk concern terhadap dua hal tadi. Pertama adalah keselamatan sama-sama kita jaga, tradisi tetap jalan dan sama-sama kita dampingi. Saya kira itu saja, Ibu. Baik, ini ada pertanyaan. Saya harap untuk Ibu Rita dan Pak Anton tidak menutup telepon terlebih dahulu ya. Kami minta waktunya sebentar, mungkin sekitar beberapa menit lagi, sambil Anda menyimak beberapa pertanyaan dari Pesona Inspira.
Iya. Siap. Baik, dari saya Abdul dari Wonosobo. Mau tanya dong buat Pak Agus, apakah ada program pelatihan atau edukasi yang disediakan oleh pemerintah bagi komunitas atau individu yang ingin berpartisipasi dalam penerbangan balon udara tradisional agar mereka memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku? Baik, jadi kita pernah bekerja sama atau mendapat bantuan dari lembaga pendidikan yang ada di Kementerian Perhubungan. Dan itu sudah beberapa kali datang ke Wonosobo dengan bentuk bantuan beasiswa penuh Ibu dari pemerintah atau CQ Kementerian Perhubungan, termasuk di dalamnya adalah materi atau kursus singkat tentang balon udara itu sendiri. Jadi kurang lebih ada data 320 pemerintah pusat melalui Disperkrimhub telah memberikan sosialisasi atau edukasi atau diklat singkat tentang balon udara itu sendiri. Oke, baik. Sudah dijawab singkat. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya biar kita lebih singkat ya Bapak Agus ya. Siap. Dan juga untuk Bu Rita dan Pak Anton, siapa tahu ini ada pertanyaan Oke, untuk Mbak Anda Mei. berdua. Baik, dari Roni di Sukoharjo, mau membuat balon udara kan harus melapor ya Pak. Apakah setelah lapor pihak berwenang akan memeriksa balon-balon yang akan diterbangkan sesuai ketentuan? Matur nuwun. Iya, Pak Agus. Iya, di situ memang kita mensolidkan kepada masyarakat sebaiknya kalau ada kegiatan atau membuat itu dilaporkan. Jadi bukan melapor ya, dilaporkan kalau mau diterbangkan. Jadi nanti kita kasih wadah di tempat ini silakan nanti diterbangkan. Kemudian nah disitulah kita sama-sama mengedukasi dan sama-sama menjaga aturan-aturan yang berlaku. Baik. Baik, cukup singkat dan selamat siang Bapak Ibu, Mbak Meita. Mau tanya, lalu lintas penerbangan di Wonosobo seberapa padat? Ini lebih ke Bu Rita dan Pak Anton ya. Saya ulangi lagi, selamat siang Bapak Ibu. Mau tanya lalu lintas penerbangan di Wonosobo seberapa padat? Kalau di Jogja dan Semarang apakah ada juga tuh balon udara Pak? Gitu, Pak Buji M. Silakan ke Bu Rita terlebih dahulu. Oke, boleh Mbak Mei menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan kalau udah bikin balon itu baiknya gimana nih? Harus melapor terus harus disidak atau bagaimana? Nah, mungkin tadi Pak Agus sudah sampaikan. Sebenarnya untuk menerbangkan balon ini ada wadahnya. Bahkan beliau itu sudah luar biasa dalam menggandeng beberapa komunitas balon, kemudian juga beberapa aparat untuk terkoordinir dalam sebuah event. Jadi nggak masing-masing pribadi. Nah, kenapa harus melaporkan? Mungkin begini Mbak keadaannya. Jadi ketika masyarakat itu menerbangkan balon, itu kan ada objek ya, flying object yang mungkin terbang ada risikonya terbawa angin. Ada risikonya mungkin tali yang ditambatkan tadi lepas. Nah, risiko-risiko ini harus kita manage. Artinya kami sebagai bukan yang penjaga langit ya, artinya kami yang memantau pergerakan pesawat-pesawat itu, kami akan menyediakan area tersebut dan terpublish bahwa ada kegiatan aktivitas balon. Sehingga kami bisa memanage bagaimana memberikan atau menggait pesawat-pesawat ini untuk melewati rute-rute yang menghindari dari potensi kegiatan balon tadi. Nah, itu kenapa pentingnya masyarakat harus melapor. Nah, kegiatan semacam ini biasanya itu melalui perizinan untuk mempublish namanya NOTAM. NOTAM itu Notice to Airmen. Nah, ini mungkin secara generalnya adalah sebuah pemberitaan kepada seluruh pengguna jalur penerbangan, terutama pilot dan pesawat yang akan melalui sebuah jalur itu harus tahu informasi apa yang sedang terjadi di jalur-jalur tersebut, baik weather, kemudian kemungkinan ada aktivitas balon atau fenomena lain yang mungkin ditemui di jalur yang akan diterbangi. Nah, ini gunanya teman-teman yang akan menerbangkan balon atau mungkin layang-layang atau objek lain harus memiliki izin dan dikoordinasikan dengan Airnav setempat, misalnya Semarang atau Jogja. Nah, kalau wilayah tadi Wonosobo seberapa padatnya? Wonosobo jalur selatan ini lumayan padat karena ada 17 South, di situ juga jalur yang terbang dari Jakarta menuju Jogja, kemudian sebagian Surabaya yang rute selatan, kemudian beberapa penerbangan koridor VFR atau koridor yang mungkin non sipil ya, digunakan beberapa jalur militeri itu melewati di atas dan di selatan Wonosobo. Kalau Semarang sendiri pada tahun 2000 sebelum pandemi, jalur Jakarta Surabaya namanya Whiskey 45. Jadi kalau jalan di atas itu juga ada namanya Mbak Medan, Pesona Inspira. Jadi ada masing-masing jalan, enggak jalan semrawut gitu enggak, tapi kami memberi
alokasi-alokasi tertentu. Nah, jalur penerbangan Jakarta-Surabaya di atas Semarang itu waktu sebelum pandemi itu nomor 5 terpadat loh di dunia. Nah, kami kebayangkan di dunia loh ini. Jadi berapa penerbangan setiap 1 jam di wilayah tersebut sangat padat. Sehingga kalau teman-teman yang menerbangkan balon liar di atas Pekalongan, di atas Tegal, itu potensinya untuk mengganggu jalur tersebut sangat berbahaya gitu kira-kira. Mungkin dilanjutkan Mas Anton, silakan Mas Anton. Oke, baik. Jadi Wonosobo ini termasuk jalur yang jalur standar jalur keberangkatan dari dari Jogja ke Surabaya, di mana satu harinya kurang lebih sekitar 40 pesawat melalui jalur ini. Lalu untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk kegiatan kami sudah mengeluarkan yang tadi disebut Mareta, Notice to Airmen, untuk kegiatan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ini kami memblok wilayah udara Wonosobo sehingga pesawat-pesawat yang tidak akan melewati daerah tersebut. Kami akan mererut pesawat tersebut sehingga melalui jalur yang aman, menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan lepasnya balon-balon yang sedang mengadakan festival tersebut, Mbak. Jadi tadi kalau ditanya kepadatannya kurang lebih kalau dari Jogja sekitar 40 pesawat satu harinya, cukup padat untuk jalur yang melewati kota Wonosobo. Oke, baik. Sudah cukup ini Pak Anton sama Bu Rita? Sudah. Iya, Cukup ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. mungkin, Karena memang pertanyaan banyak ini. Selamat siang Radio Pesona, saya Wawan dari Wonosobo. Mau tanya dong soal balon udara ini. Saya itu bayangkan aja udah susah dalam memantau balon udara karena udara itu kan sangat luas dan balon sendiri terbawa oleh angin. Bagaimana upaya dari pemerintah daerah dengan Airnav Indonesia ataupun Kementerian Perhubungan dalam pengaturan dan pengawasan penerbangan balon udara tradisional di Wonosobo? Silakan yang akan menjawab. mungkin Bu Rita. Pak Agus silakan. Pak Agus, Pak. Untuk terkait Pemda dulu dari aparat Wonosobo. Nanti saya lanjutkan. Baik, kalau dari ground atau dari darat atau dari pemerintah daerah, jadi gambarannya memang teman-teman atau masyarakat nggak punya gambaran ya, dilepas kok akan nyundul pesawat. Nanti Bu Rita dan Pak Anton lebih detail. Jadi intinya pasti namanya juga angin arahnya juga sebenarnya bisa dideteksi. Kemudian prinsipnya adalah teman-teman Wonosobo, pokoknya kalau bikin balon nerbangkan jangan dikasih sumbu, apalagi ada petasannya. Sebaiknya bareng-bareng nerbangan. Saya kira itu saja dari pemerintah daerah. Bisa ditambahkan Bu Rita. Saya lanjutkan ya Pak Agus ya. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Agus warningnya ya, memitigasi potensial hazard. Artinya kalau menerbangkan balon jangan ada sumbunya. Kenapa? Karena potensi terbawa angin dan talinya lepas, akhirnya sumbu tadi kan menimbulkan api. Nah, kenapa tadi kok langit itu kan luas? Apa bahayanya buat pesawat gitu? Tadi yang saya sampaikan, seluas-luasnya langit itu ada jalurnya masing-masing, Bapak Ibu sekalian, juga rekan-rekan Pesona Informa ya, bahwa di atas itu ada jalur-jalur khusus. Nah, misalnya kita berbicara soal bahayanya apa buat pesawat. Pesawat itu ada yang cruising. Cruising itu sedang menjelajah ketinggian. Mungkin contohnya ketika pesawat dari Jakarta ke Surabaya. Tentunya ada di ketinggian tertentu, tidak mendekati landing di Semarang. Tapi bagaimana ketika ada pesawat dari Jakarta mau landing ke Semarang, mau landing ke Jogja? Tentunya ada beberapa ketinggian yang harus dilalui fasenya. Dia kan nggak mungkin terus di atas langit, dia akan melakukan fase-fase pendekatan atau melakukan landing. Nah, ini namanya fase final approach. Nah, dari melakukan approach ini ada beberapa rutenya juga. Ada yang melalui beberapa daerah selatan sesuai arah angin. Kalau ternyata anginnya dari utara, melakukan beberapa approach atau prosedur yang dilakukan dari arah utara. Nah, resikonya adalah ketika pesawat ini mulai turun dari ketinggian, pada ketinggian tadi mungkin teman-teman menerbangkan balon itu sekitar 1.500 feet atau mungkin 2.000 feet. Nah, inilah potensinya ketika balon itu
terlepas atau tidak terkendali, kebetulan terbawa angin masuk ke ketinggian di mana pesawat tersebut akan melakukan pendaratan. Sehingga pesawat tersebut turun dari ketinggian di sekitar 1.500 atau 2.000 feet. Nah, ini yang potensi nanti akan mengganggu sekali ketika balon-balon tersebut mungkin masuk ke dalam jet pesawat atau mungkin nempel di kabin pesawat ketika pilotnya tidak bisa secara visual melihat pandangannya, atau mungkin tadi sumbu yang mungkin teman-teman menggunakan api atau menggunakan ada yang parah juga kan waktu itu menggunakan gas melon dan segala macam itu, mungkin nanti interaksi api dengan pesawat itu akan menimbulkan potensi yang sangat berbahaya. Gitu kira-kira tambahan dari saya, Mbak Mei. Baik. Kalau Pak Anton mau menambahkan? Oke, baik. Jadi mengenai balon liar yang terdeteksi ini biasanya kami menerima laporan dari penerbang-penerbang yang melihat. Kita pengalaman tahun lalu banyak sekali video-video yang dibuat oleh pilot memang sangat membahayakan. Dan begitu ada laporan, kita akan berkoordinasi dengan BMKG dalam hal ini yang mempunyai data arah angin dan kecepatan. Di situ kita bisa memplotting daerah. Kemudian dengan data-data tersebut kita bisa memblok airspace sehingga pesawat bisa kita belokkan ke rute yang aman, Mbak. Baik, cukup ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya karena ini ternyata semakin kesini semakin masuk banyak. Dari Yaya di Adong Sili, Mbak Meita, nanya dong, saya dengar kalau wilayah udara Wonosobo itu kan masuk dalam wilayah udara untuk penerbangan dari dan ke Bandara YIA Yogyakarta. Boleh tahu berapa ketinggian paling rendah untuk pesawat terbang? Misal di desa kami sudah menambatkan balon udara, apakah ada batas maksimal ketinggian balon maksimal agar tidak mengganggu? Silakan untuk Bu Rita atau Pak Anton. Pak Anton ya, silakan Pak Anton. Jadi baik, ada Pak Anton. Masih 150 meter dari permukaan darat. Saya terdeteksi poor connection nih sebentar ya. Iya, betul sekali Pak Anton. Makanya tadi saya menanyakan Pak Anton gitu. Coba. Iya. Ya, Pak Anton silakan diulangi lagi. Oke, baik. Sekarang notifikasi sudah hilang. Jadi ketinggian yang diperbolehkan oleh balon udara ada 150 meter yang ditambatkan dengan 3 tali sehingga dapat mengontrol balon tersebut dari pergerakan yang liar. Sementara ketinggian di atas Wonosobo sendiri memang masih cukup tinggi, masih sekitar 10.000 feet atau sekitar 9.000 meter di atas permukaan laut, pesawat-pesawat yang akan mendarat di Bandara YIA dan kurang lebih sekitar 6.000 feet atau sekitar 9.000 meter untuk pesawat yang akan berangkat menuju Jakarta, Mbak. Baik. Selanjutnya ya, dari banyak sekali sebentar. Ini topik menarik kayaknya Mbak, jadi banyak banget yang nanya. Banyak antusias ya Pesona Inspira. Iya. Selamat siang Pesona FM, saya Lion Bantar Buana dari Wonosobo. Mau tanya dong buat podcast Zero Balon Udara Ilegal, bagaimana sanksi untuk individu atau kelompok yang menerbangkan balon udara secara ilegal, tetapi itu karena ketidaktahuan atau karena kurangnya edukasi? Ke siapa ini saya? Bu Rita, silakan Bu Rita. Oke. Jadi sesuai peraturan dari Kementerian Perhubungan Undang-Undang Nomor 1 2009, kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. Nah, artinya begini, pemerintah selanjutnya kan hadir untuk masyarakat ya, untuk mengatur dengan adanya undang-undang penerbangan, kemudian yang kedua peraturan pemerintah terkait penerbangan balon tradisi masyarakat. Nah, sebenarnya itu ada diatur semua di situ, Mbak. Nah, kalau undang-undang tentunya ada sanksi. Nah, sanksi ini ketika masyarakat tadi, misalnya kalau masyarakatnya belum teredukasi bagaimana? Karena beberapa edukasi mungkin dengan keterbatasan kan tidak secara masif bisa menyentuh semua level di masyarakat. Nah, ketika ada beberapa hal ini, itulah fungsi aparat hadir. Pada beberapa kesempatan kemarin memang dilakukan pendekatan khusus seperti misalnya ketika kedapatan menerbangkan balon secara liar itu akan diamankan oleh aparat, kemudian mungkin dilakukan pembinaan gitu kan. Tapi kalau ketika sudah menimbulkan resiko, contoh misalnya tadi Pak Agus sampaikan, udah tahu bahwa misalnya menerbangkan dengan petasan, itu kan sudah ada potensi
dia sendiri tahu mencelakakan penerbangan itu sendiri gitu kan, dengan menggunakan petasan, dengan menggunakan api dari gas melon. Ketika balonnya jatuh kemudian menimpa objek tertentu misalnya rumah atau kendaraan ataupun, lain di darat atau mungkin menimbulkan risiko di udara. Contoh misalnya tadi masuk ke, pesawat, tentunya tadi kembali ke Undang-Undang Nomor 1. Di sana ada penindakan dan ada sanksi. Nah ini yang tentunya masyarakat juga harus paham. Nggak main-main loh sanksinya dan ini, ketika ada sanksi kan tentunya teman-teman bisa me-refer itu semua bahwa jangan coba-coba gitu kira-kira Mbak pesan moralnya. Baik, ini juga pertanyaan juga sama sebenarnya. Saya baca dulu. Iya, apakah ada sanksi yang diterapkan dari Diska dari Wonosobo? Buat Pak Agus, ini lebih Pak Agus, tapi sebenarnya Iya. sudah dijawab nih. Apakah ada sanksi yang diterapkan bagi individu atau kelompok yang menerbangkan balon udara secara ilegal atau tidak sesuai ketentuan? Begitu itu sudah ya? Sudah. Loh. Sudah ya? Baik, sudah disampaikan. Dan selanjutnya, sebentar, selamat siang Mbak. Terkait dengan adanya pembatasan penerbangan balon udara tidak seperti biasanya, sejauh ini bagaimana respon masyarakat terkait event tersebut? Pak Agus. Iya, kalau kita lihat tahun per tahun tadi juga dari Pak Anton YIA sudah menyampaikan data bahwa tren termonitornya balon liar itu sudah makin berkurang. Kemudian kalau kita lihat di Wonosobo sendiri kan makin tahun titiknya makin bertambah. Artinya kesadaran masyarakat Wonosobo untuk menerbangkan balon sesuai aturan tuh ya makin sadar. Ya. Dari kalau tahun lalu ada 12 titik, nah tahun 2025 ada kurang lebih 16 sampai 17 titik. Artinya apa namanya tuh budaya tradisi itu meningkat dan data dari Pak Anton makin ke tahun makin menurun. Ya. Berarti itu adalah hal positif. Dengan kata lain kesadaran masyarakat Wonosobo khususnya semakin sadar. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan ke depan semakin sadar dan zero itu akan kita capai. Baik, itu dia ya respon masyarakat Wonosobo terkait event tersebut ya. Baik, dan selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi, 3. Baik, saya akan akhiri untuk dialog hari ini sampai jam 11 lebih 5 menit. Sekarang sudah jam 11 lebih 2 menit, jadi ini mungkin bisa dijawab secara singkat aja. Apakah pemerintah daerah, sebentar ini dari Luki di Wonosobo, tanya buat Pak Agus. Apakah pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi lain seperti Airnav Indonesia atau Kementerian Perhubungan dalam pengaturan dan pengawasan penerbangan balon udara tradisional di Wonosobo? Ya tentu Ya, saja. tentu saja. Buktinya tadi kemarin tuh Pak Anton dan Bu Rita sudah sama-sama dengan pemerintah daerah memulai sosialisasi itu. Iya, termasuk kunjungan itu ya. Oke, selamat siang Radio Pesona. Saya Ratna dari Jarasari. Mau tanya dong untuk podcast ini ya. Kan Wonosobo mau ada event besar nih. Bagaimana upaya pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan terkait penerbangan balon udara tradisional kepada masyarakat, terutama menjelang pelaksanaan festival mudik ke depan ini. Lebih khususnya lagi untuk masyarakat umum yang mungkin kurang terinformasi kalau itu ternyata ilegal jika tidak ditambatkan. Bisa disingkat aja, Pak. Baik, surat edaran Bupati sudah ada. Kemudian semenjak awal puasa, setiap tarling atau tarweh keliling itu aparat pemerintah daerah, terutama Pak Bupati sendiri sudah menginformasikan kepada komunitas-komunitas atau masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah di seluruh daerah Wonosobo. Baik, ada lagi Santo di Kalibeber. Kenapa balon udara cuma ada di Wonosobo? Tadi sudah disebutkan untuk Bu Rita ya. Kebetulan Padahal ada di daerah lain. Pekalongan Iya, juga ini ada tanya festival. lagi. Padahal daerah lain kalau mau buat kan bisa gitu. Nah, asal tadi Mbak terorganize, terlaporkan dan sesuai standar. Oke, baik. Ada Lia di Kertek mau tanya Pak. Ini sebenarnya juga sudah disampaikan. Di Wonosobo beberapa kecamatan kan masih ada tuh yang tidak ditambatkan Pak. Bahkan masih ada yang pakai mercon Pak. Kira-kira gimana itu Pak? Gitu. Silakan. Tadi sebenarnya sudah disampaikan. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan sedikit. Mudah-mudahan tahun 2005 sudah tidak ada merconnya lagi. Oke. Amin. Amin. Oke, saya akan lihat dulu kira-kira pertanyaan yang tadi saya baca sudah terbaca semua. Pas kita sudah jam 11 lebih 4 menit. Bu Rita, Iya. terima kasih sekali. Sama-sama Mbak Mei, Pak Agus, Pak Iya. Anton. Semangat mengurusi balonku ada 5 rupa-rupa warna. Meletus balon hijau. Pak Anton, terima kasih Pak Anton.
Sama-sama Mbak, kepada Pesona Inspira, selamat mengikuti Festival Mudik, semoga dapat berjalan lancar. Baik, apa yang akan disampaikan untuk closing kali ini? Untuk Pak Anton terlebih dahulu. Baik, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Wonosobo dan jajarannya yang telah dapat menekan sangat-sangat luar biasa untuk penanganan balon liar ini, sehingga Wonosobo dapat menjadi contoh kepada daerah-daerah lain yang dalam menyelenggarakan festival ini. Baik, selanjutnya untuk Bu Rita mungkin bisa ada. Oke, tadi sudah sampaikan Pak Anton, saya ingin menambahkan, ayo ciptakan langit kita bersih dari balon-balon liar. Tetap menjaga keselamatan penerbangan demi kita semua lancarnya mudik, aman dan selamat sampai tujuan. Baik, dan Pak Agus mungkin. Iya, Kalau ternyata langit dan bumi itu sama, yang harus sama-sama kita jaga. Terutama tahun 2025 yang kita jaga adalah balon-balon liar. Baik, itu saja. Terima kasih untuk Bu Rita. Bu Rita, terima Thank you, kasih Mamai. untuk obrolan kali ini. Sama-sama. Waktunya. Senang sekali bisa berpartisipasi di podcast kali ini. Baik, terima kasih juga untuk Pak Anton yang juga sudah Siap, meluangkan terima waktunya kasih. untuk ngobrol bersama kami di podcast kali ini. Ya, senang dapat ngobrol. Terima Baik, kasih. terima kasih. Saya tutup ya Bapak ya dan Bu Rita. Oke, Ya. selamat siang semua. Selamat siang. Baik, Pesona Inspira, demikian untuk dialog hari ini Pak Agus. Pak Agus, terima kasih Pak Agus Terima sudah kasih, meluangkan terima waktunya kasih, Bu. di kesibukan Anda saat ini. Iya. Terima kasih untuk kedatangannya. Jangan Pesona Inspira, demikian untuk dialog hari ini terkait dengan Wonosobo Zero Balon Udara Liar. Dan yang pasti Anda bisa menikmatinya dari tanggal 1 sampai dengan 6 April 2025. Ajak keluarga Anda ya. Yang pertama lokasinya di mana tadi ya? Di Candi Yasan Kertek sampai dan puncaknya di alun-alun Wonosobo tanggal 6 April 2025. Terima kasih kebersamanya. Saya Meta Kania, sampai jumpa.